Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legenda terjadinya Telaga Ngebel. Di sebuah sudut indah wilayah Ponorogo, Jawa Timur, terletak sebuah telaga yang luas dan menenangkan, Telaga Ngebel. Airnya yang tenang dan suasananya yang damai menyimpan misteri dan keindahan tersendiri. Namun, tak banyak yang tahu bahwa di balik keindahannya, telaga ini menyimpan sebuah legenda yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah ini penuh hikmah dan mengajarkan tentang pentingnya rasa syukur, penghormatan terhadap alam, serta kebaikan hati manusia. Pada zaman dahulu kala, jauh sebelum desa-desa di sekitar Telaga Ngebel terbentuk, wilayah tersebut masih berupa hutan lebat yang dihuni oleh berbagai satwa liar. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan, hiduplah seorang petani bernama Ki Dermo. Ia seorang pria tua yang hidup sederhana dan dikenal sebagai orang yang jujur, sabar, dan penuh belas kasih. Ki Dermo tinggal sendiri di rumah kecilnya setelah ditinggal pergi oleh keluarganya bertahun-tahun silam. Sehari-hari, Ki Dermo menghabiskan waktunya bercocok tanam di ladang. Tanahnya tidaklah luas, namun ia selalu bersyukur atas hasil yang diberikan oleh alam. Ki Dermo memiliki kebiasaan unik, yaitu selalu berbicara kepada tanaman dan hewan di sekitarnya. Ia percaya bahwa semua makhluk hidup, sekecil apapun, memiliki perasaan dan layak dihormati. Pada suatu pagi yang cerah, saat Ki Dermo tengah mencangkul di ladang, ia dikejutkan oleh sesuatu yang mengkilap di balik tanah. Ia menghentikan pekerjaannya dan memperhatikan benda itu dengan saksama. Ketika ia mendekati dan membersihkan tanah yang menutupinya, ternyata benda itu adalah seekor ular kecil berwarna emas. Ular itu terlihat lemah, tubuhnya dipenuhi luka, dan tampak seperti hampir tidak bisa bergerak. Meski merasa sedikit takut, hati Ki Dermo tergerak oleh rasa iba. Ia berkata pada dirinya sendiri, kasihan sekali makhluk kecil ini. Mungkin ia terluka karena tersesat atau diserang oleh hewan lain. Dengan hati-hati, Ki Dermo mengangkat ular itu dan membawanya pulang. Setibanya di rumah, Ki Dermo merawat ular tersebut dengan penuh kasih sayang. Ia membuatkan tempat kecil dari bambu sebagai sarangnya dan memberikan makanan berupa sisa-sisa nasi. Hari demi hari, ular itu semakin sehat, dan sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ular kecil itu tumbuh dengan cepat, hingga akhirnya berubah menjadi seekor ular raksasa berwarna emas yang berkilauan. Ki Dermo tidak menyadari bahwa ular tersebut bukanlah makhluk biasa. Ular itu sebenarnya adalah penjelmaan seorang dewa dari kayangan yang sedang menjalani hukuman karena melanggar aturan para dewa. Sebagai bagian dari hukumannya, ia turun ke bumi dalam wujud seekor ular dan harus menjalani kehidupan di antara manusia. Namun, selama berada di bumi, ular itu juga ingin menguji kebaikan hati manusia yang ia temui. Ketika tubuh ular itu semakin besar, penduduk desa mulai memperhatikan keberadaannya. Mereka merasa khawatir dan takut jika ular itu suatu hari akan menyerang mereka. Berulang kali mereka mendatangi Ki Dermo dan memintanya untuk mengusir ular tersebut kembali ke hutan. Namun, Ki Dermo selalu menolak. Baginya, ular itu telah menjadi bagian dari keluarganya. Ular ini tidak berbahaya, ujar Ki Dermo kepada para tetangga. Ia bahkan tidak pernah mencoba menyakiti siapapun. Ia hanya makhluk yang membutuhkan perlindungan, sama seperti kita. Namun, kekhawatiran penduduk desa terus bertambah. Mereka mulai menjauhi Ki Dermo, menganggapnya sebagai orang aneh yang memilih hidup dengan ular raksasa. Hingga suatu hari, ular itu mendekati Ki Dermo. Untuk pertama kalinya, ular itu berbicara dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. "Wahai Ki Dermo," katanya, kebaikan hatimu telah menyelamatkan hidupku. Kau telah menunjukkan rasa kasih yang tulus kepada makhluk kecil sepertiku. Namun, kini saatnya aku pergi." Ki Dermo terkejut mendengar ular itu berbicara. Ia bertanya, apa maksudmu? Kemana kau akan pergi?" Ular itu menjelaskan, aku bukan ular biasa. Aku adalah penjelmaan seorang dewa yang sedang menjalani hukuman. Namun, waktu hukuman itu telah usai, dan aku harus kembali ke tempat asalku. Sebagai tanda terima kasihku, aku ingin memberikan sebuah warisan yang akan dikenang selamanya. Ki Dermo mengangguk pelan, meski hatinya merasa sedih. Ular itu melanjutkan, ketahuilah, tempat ini akan berubah.
Setelah aku pergi, air akan mengalir dari tubuhku dan menenggelamkan seluruh wilayah ini. Akan terbentuk sebuah telaga besar. Kau harus segera memberitahu penduduk desa untuk naik ke tempat yang lebih tinggi agar mereka selamat. Mendengar peringatan itu, Ki Dermo segera bergegas ke desa dan memberitahu para penduduk. Meski awalnya banyak yang meragukan ceritanya, akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti saran Ki Dermo. Mereka naik ke perbukitan, meninggalkan rumah dan ladang mereka. Tak lama setelah itu, ular raksasa itu melilitkan tubuhnya di tanah dan mulai mengeluarkan air dari tubuhnya. Air tersebut mengalir deras, menenggelamkan seluruh desa. Dalam waktu singkat, terbentuklah sebuah telaga luas yang kini dikenal sebagai Telaga Ngebel. Penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu merasa takjub dan bersyukur karena mereka berhasil selamat berkat peringatan Ki Dermo dan ular raksasa tersebut. Sejak saat itu, mereka menganggap Telaga Ngebel sebagai tempat keramat yang harus dijaga dan dihormati. Hingga kini, legenda tentang ular emas dan asal-usul Telaga Ngebel terus diceritakan. Bagi masyarakat sekitar, telaga ini adalah simbol kebaikan, kasih sayang, dan pengingat bahwa alam harus selalu dihormati. Airnya yang tenang seolah menjadi saksi bisu dari kisah luar biasa yang pernah terjadi di masa lalu. Semoga cerita ini menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.